Siapa yang tak tahu dengan Abu Nawas? Nama ini begitu populer dalam cerita 1001 Malam. Tokoh Abu Nawas dikisahkan hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam sejarah Islam, pada masa Harun ar-Rasyid inilah ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Tak hanya melahirkan banyak ilmuwan besar, pada masa ini juga muncul nama-nama pujangga dan penyair dengan karyanya yang populer hingga kini. Nah, karakter Abu Nawas sendiri digambarkan sebagai sosok yang cerdik namun jenaka. Kisah-kisahnya dinilai bermakna, namun tetap menghibur. Ada berbagai masalah yang dalam ceritanya mampu diselesaikan dengan baik oleh Abu Nawas. Menariknya lagi, hampir setiap penyelesaian yang dilakukan Abu Nawas sangat tidak terduga dan jarang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja kita bahas kisah yang pertama tentang Abu Nawas, yaitu menganggap jadi hakim sebagai bala. Abu Nawas berpura-pura gila. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dikenal sebagai Abu Nawas. Ia seorang pujangga Arab, dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi. Cerita berikut dinukil dari kisah 1001 Malam. Ayah Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, sang ayah yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sultan untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Hakim Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengafani, menyalati dan mendoakannya. Itu sebabnya sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi hakim atau penghulu menggantikan kedudukan ayahnya. Namun demi mendengar rencana sang sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang yang diberlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita. Kini, semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" desak wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau," jawab Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir penasaran. "Sudah, pergi sana. Bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyarut debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi saja ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun, lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana.
Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Ya, tentu itu, kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian." "Ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu pelengер, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rashid. "Ya Tuanku Syekh Alam, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." Ketika Abu Nawas dengan sukarela masuk ke penjara, Baginda Raja Harun al-Rashid mempunyai dua orang putra. Putra pertama bernama Al-Amin, sedangkan putra yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedangkan Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika kepada raja. "Karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra," jawab sang raja. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia jauh lebih cerdas. Namun ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" kata raja. "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya, Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri Zubaidah ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silahkan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya, begitulah. Kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan." Al-Amin pun meneruskannya. "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." "Syair macam apa itu?" celutuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun al-Rashid merasa rindu.
Belakangan, sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan ke penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda, kata Al-Amin. "Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Dia itu memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada." Lanjut sang raja menasihati. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian ia sudah pulang ke istana. Esoknya, pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya, pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Dengarkan karya syair putraku Al-Amin," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Kemana kamu, Abu Nawas?" tanya sang Raja Harun ar-Rasyid. "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti akan menyuruh polisi membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah sebaiknya terimalah kritikan dari orang lain dengan perasaan terbuka untuk membangun karya-karya yang sedang kita kerjakan. Karena di saat menerima kritikan dari orang lain, kita akan merasa ada yang peduli dengan karya dan usaha yang akan kita lakukan. Hal yang harus dilakukan saat menerima kritik adalah yang pertama, harus menerima kritik dengan perasaan terbuka. Kita patut mensyukuri orang yang telah mengkritik kita. Mengapa harus disyukuri? Karena dengan kritikan tersebut itu berarti orang lain peduli terhadap kita. Mungkin saja ada orang yang sengaja mengkritik kita agar kita merasa drop. Namun jika kita mampu bersikap positif terhadap kritikan, tentu itu menjadi hal yang bagus dan cukup bijaksana. Karena selain tidak merusak hubungan dengan orang lain, hal tersebut juga menunjukkan kualitas diri yang sebenarnya. Kemudian, hal yang harus dilakukan ketika dikritik adalah mengajukan pertanyaan. Ketika dikritik, kadang kita tidak mengetahui apa yang salah dalam karya kita. Bila kritiknya tidak jelas, kita bisa bertanya hal apa saja yang kurang dalam diri karya kita kepada si pengkritik. Ini akan menambah kejelasan dan memberikan ide yang bagus untuk karya kita.